taunya topik TBM Wonder Home itu dari paksaan buat ngerjain skripsi. Lembaga non formal, mereka kan tidak punya uang yang bisa didapatkan dari situ. Otomatis salah satu cara untuk bisa menjaga keberlanjutan dari TBM itu sendiri adalah kemitraan. Ini adalah pertanyaan jebakan dan dosen menguji saya. Punya niat jahat cuma bikin proposal untuk dapat dana untuk diri sendiri. Jauh yang saya tahu itu memang ada. Kalau kata orang-orang TBM itu namanya biayanya tuh disebut TBM fiktif. Ada orang tua yang fokus bekerja, sedangkan anak-anaknya di rumah itu daripada main HP atau bermain gak jelas, mending bisa diajak ke Wonder Home. Kalau misal kita ngomong tentang Wonder Home Library itu mereka sedikit bisa dibilang kalau saya ngomong spesial tuh agak nggak enak sama TBM Palu gada ya mas, palu gada. Palu gada ya? Apa lu mau gua ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua anak muda yang cetar membahana. Membahas ini kemarin membahas skripsinya tentang dunia literasi, spesifiknya tentang TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Yang pertama adalah Mas Syafiq Hamam Susilo. Gimana kabarnya Mas Syafiq? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Mas Syafiq ini nulis skripsi tentang analisis bentuk kemitraan dan hubungan antar taman bacaan masyarakat di Sleman. Ada 3 taman bacaan kemarin ini diteliti Mas ya? Yang jadi studi kasus ada 3 taman. Apa saja itu? Pertama ada TBM Mata Aksara, TBM Wonder Home Library, sama TBM Wijaya Kusuma. Nanti akan kita gali soal itu. Dan yang kedua adalah Mas Kubah Fauk Al-Jauhar. Iya, biasa disapa Jojo. Mas Jojo. Panggilan akrab. Beliau menulis tentang peran Taman Bacaan Masyarakat TBM Wonder Home Library dalam upaya membangun literasi masyarakat. Gitu Mas Jojo ya? Iya, betul. Oke, siap. Kita akan ngobrol tentang ini sudah bukan mahasiswa ya? Ya. Saya masih, karena belum yudisium. Sebentar lagi akan jadi sarjana di bidang pendidikan yang dua-duanya adalah mahasiswa di program studi Pendidikan Sosiologi. Oke. Ini siapa dulu? Mas Jojo atau Mas Syafiq dulu? Yang lebih tua deh. Aduh. Mas Syafiq. Ini deh. Kan kuliah di jurusan pendidikan sosiologi. Terus kemudian skripsinya tentang tadi itu kemitraan di dunia TBM. Gimana tuh ceritanya dari sosiologi? Apa hubungannya sosiologi dengan TBM lah gitu? Gimana ceritanya itu? Sebenarnya ketika kuliah gitu Pak ya. Itu kalau nggak salah semester 4, semester 5 tuh ada yang namanya mata kuliah pendidikan alternatif ya. Ya betul. Itu memang spesifik karena kami kan pendidikan ya Pak. Kita memang fokusnya di edukasi dan education. Jadi memang selain kita belajar tentang sosiologi, kita juga belajar tentang yang namanya pendidikan itu sendiri. Ya memang pada akhirnya nggak mungkin 70-30, 60-40 banyakkan pendidikannya daripada sosiologinya. Jadi di pendidikan alternatif itu kita memang fokus di bagaimana kita memahami apa itu lembaga belajar non formal. Lembaga belajar non formal. Di situ salah satunya memang kita belajar tentang yang namanya Taman Bacaan Masyarakat. Oke. Ada dari mata kuliahnya itu pendidikan alternatif tadi itu ya. Di situ. Perkenalan Mas Jojo pertama dengan TBM itu juga melalui mata kuliah itu atau? Iya mirip itu tapi itu kan mata kuliah pendidikan alternatif itu adalah mata kuliah pilihan mahasiswa. Jadi Mas Syafiq kebetulan ambil semester 4, saya kebetulan ambil di semester 7. Di semester 6. Ya. Ya itu sama membahas tentang perkembangan pendidikan alternatif di masyarakat seperti lewat PKBM dan lain-lain kayak gitu. Nah, ketertarik kemudian dari situ, dari satu mata kuliah pilihan ya, terus kemudian tertarik sebagai proyek panjang untuk dijadikan skripsi itu, jalan untuk menuju ke sananya itu gimana tuh? Nah itu pertanyaan menarik Pak. Jadi
awal saya ketemu dan akhirnya tertarik dengan yang namanya TBM itu ketika semester 6 saya ikut bukan mata kuliah, ikut program Kementerian Pendidikan, namanya itu MSIP zaman dulu. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Magang sertifikat independen, magang studi independen bersertifikat. Nah itu kebetulan saya diterima oleh salah satu lembaga non formal di Malang, namanya Ruang Belajar Akil. Ruang Belajar Akil. Nah itu memang mereka salah satunya bergerak di bidang literasi. Saya pada saat itu punya posisi sebagai pelaksana program dan layanan di Satuan Pendidikan, dan kebetulan memang pondokan kami itu saya saat itu 6 bulan tidur di Taman Bacaan Masyarakat yang ada di Malang. Jadi dari situ kami tahu akhirnya ada loh, benar-benar ada loh lembaga semacam ini, dan memang sangat seru juga belajar di sana. Saya belajar banyak pada saat itu. Kamu belajarnya artinya di situ sebagai volunteer, sebagai pengelola atau sebagai kamu magang bersertifikatnya tadi itu memerankan diri sebagai apa di sebenarnya bisa dibilang saya tuh kan anak magang dari Ruang Belajar Akil ini. Nah, Ruang Belajar Akil ini punyalah beberapa kemitraan dengan sekolah, dengan TBM. Mungkin mereka juga membantu keberlanjutan dari TBM itu sendiri. Karena memang TBM ini dan memang targetnya satuan pendidikannya itu memang tersebar di seluruh Malang, dan Malang itu besar, jadi memang akhirnya ada yang dititipin di sini. Oke, I see. Kalau Mas Jojo gimana ketemunya dengan TBM dari pendidikan alternatif tadi itu? Ketemunya sama, lewat kegiatan magang kementerian, tapi beda apa ya Mas? Beda skema. Beda program. Kalau saya itu programnya dari Kampus Mengajar 7. Kampus Mengajar KM7 ya. Di KM7 itu kegiatannya tuh memfokuskan pada peningkatan literasi dan numerasi di SD, SMP, sama SMK. Nah, kebetulan saya dapat kesempatan buat ikut magang di situ selama 6 bulan di SD Negeri 1 Ngulaan di daerah Pengasih. Di Kulon Progo, dekat rumah. Deket 15 menit mungkin. Lumayan ya. Nah, di situ kita punya tugas buat asistensi guru sama mengembangin literasi dan numerasi di sekolahan. Jadi kita dikasih bekal selama 1 bulan seperti membuat pembelajaran yang menarik, membuat bahan ajar yang menarik yang bernuansa literasi dan numerasi. Terus kita mengaplikasikan selama hampir 4 bulan kalau nggak salah. Itu mengaplikasikan seperti ngurus perpustakaannya, buat gambar-gambar yang bernuansa literasi numerasi, terus ngajar di kelas kayak gitu. Terus itu yang mendorong saya buat pertama itu nyari ide di internet, di Instagram, dan kebetulan nemu beberapa gambar, dan salah satunya juga dari TBM yang aktif di media sosial buat ide-ide gitu. Begitu. Itu kan basisnya kan sekolah ya, KM7 tadi itu ya. Terus kemudian mencari data-datanya tadi, tidak mencari data-data di lingkungan sekolah juga. Itu kalau merumuskan program-program di sekolahan itu harus berkolaborasi sama guru dan kepala sekolah. Jadi kita wawancara ke guru sama kepala guru kelas satu persatu seperti itu. Tanyain apa butuhnya, apa yang ada, apa yang belum kayak gitu. Oke. Terus kemudian nyari apa itu namanya? Nyari resourcesnya, idenya segala macam ke internet. Diskusi sama teman. Akhirnya ketemu namanya Wonder Home Library di mana itu? Itu itu beda cerita lagi, Pak. Beda cerita. Itu kegiatan setelah KM. Setelah KM. Tahunya tentang literasi sama TBM ya dari KM itu. Terus tahunya TBM Wonder Home itu dari paksaan buat ngerjain skripsi. Dipaksa oleh takdir mengerjakan skripsi gitu ya. Iya, karena skripsi mengenai TBM, tahuan baca sama literasi di masyarakat di UNY itu masih sedikit. Jadi ketika masukin di program atau website Sibimta itu website khusus buat daftar skripsi. Itu langsung di-ACC sama dosennya. Oke. Dari KM7 terus kemudian cari internet.
dipaksa oleh skripsi cari ketemu TBM. Kalau Mas Syafiq gimana? Ketemu topik tentang TBM sebagai topik skripsinya itu. Sebenarnya nyambung sama yang TBM yang ada di Malang tadi ya Pak. Jadi nama TBM-nya tuh kalau nggak salah TBM RCU Rumah Cahaya Untukmu. Itu masih di Malang? Masih di Malang itu. Sampai sekarang masih di Malang. Maksudnya itu di kecamatan, maaf, di Kabupaten Malang, lebih tepatnya di Kabupaten Malang. Itu dekat sama lereng Gunung Arjuno. Nah, jadi pada saat itu kenapa topik skripsi saya itu berhubungan dengan kemitraan adalah karena pada saat itu saya kan jadi kebetulan ditunjuk jadi koordinator. Meskipun nggak mau ya sebenarnya. Jadi pada saat itu tuh saya akhirnya berkomunikasi dengan banyak sekali pihak, entah itu dengan pengelola TBM, dengan sekolah, dengan PIC MBKM pada waktu itu, dengan pihak Ruang Fajar Akil juga, dengan mentor, dengan dosen pembimbing lapangan juga. Jadi dari situ saya melihat ternyata kemitraan ini memang sangat penting untuk sebenarnya untuk dikaji. Karena kalau kata orang-orang itu sebuah masalah akan selesai setengahnya ketika kita bisa ngomongin itu sebenarnya gitu. Nah, kenapa pada akhirnya saya ngambil TBM juga pada saat itu tuh sebenarnya pada awalnya tuh topik saya tuh bukan itu Pak. Saya lebih ingin meneliti bagaimana pada saat itu lagi gembar-gembarnya tren marriage is scary di kalangan anak muda. Marriage is scary. Is scary. Jadi pada saat itu tuh memang gembar-gembarnya bagaimana anak muda tuh melihat, mungkin sampai saat ini juga melihat bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi memang sangat menakutkan kalau memang salah jalan. Gitu. Menakutkan ya? Iya. Oke. Menurut saya menakutkan juga. Dari proses mencari, mendapatkan dan kemudian kesananya. Sebenarnya saya interest kepada hal itu, tapi ketika saya ajukan, judulnya ditolak. Ditolak. Jadi karena saya sakit hati kan Pak, karena saya mengajukan judul itu 3 kali berturut-turut ditolak semua. Tentang marriage scary tadi. Memang agak bebas aja saya gitu. Terus besoknya pada akhirnya kayaknya kalau diubah jadi marriage is makes you happy gitu kayaknya diterima itu. Karena nggak ada wajah scary-nya dari Mas Syafiq. Karena Oke, lanjut. Karena dulu tuh ini Pak, pada saat itu kan memang sebenarnya saya ingin meneliti tentang trennya di media sosial. Jadi memang menyesuaikan dengan nama yang ada di media sosial gitu. Nah, jadi karena ditolak, besoknya kan akhirnya saya ketemu teman-teman, saya cerita, wah saya ditolak sama dosen, bla bla bla. Ketemu Jojo juga. Pada saat itu Jojo udah konfirmasi sama dosen. Sudah konfirmasi proposalnya sudah disetujui. Terus dulu mah apa? TBM. Terus saya kepikiran, lah kenapa aku nggak ngajuin TBM ku aja yang dulu gitu kan Pak. Nah, terus saya akhirnya sebenarnya coba buat ngajuin 8 topik yang berbeda pada saat itu karena saya udah capek kan kayak sekalian lah banyak lah. Kalau misal satu kan pilihannya cuma diterima sama enggak. Kalau banyak kan pilihannya milih ini apa ini gitu. Saya pikirnya gitu. Good strategi. Nah, memang diterima. Tapi sebenarnya saya nggak berharap banyak sama TBM ini karena ketika saya masukin topik itu saya mikir kayak oh ya udahlah buat kalau bahasa Jawa tuh jangkep-jangkepan menungguin aja gitu. Kayaknya pilihan yang lain gitu. Lah kok yang keterima ini. Nah, sebenarnya memang subjeknya di Malang. Tapi karena ada penelitian terbaru juga tentang hal yang sama di Malang, jadi pada akhirnya pindah ke Jogja. Kebetulan mentor saya pas MSIP itu dulu adalah Bu Heni. Pas yang tadi mahasiswa apa tadi magang kementerian maaf itu. Itu mentor saya tuh Bu Heni Wardatur Rohmah. Jadi beliau adalah salah satu pengelola TBM juga di Sleman. Terus saya kepikiran lah coba kali ya kontak itu. Terus pada akhirnya ternyata Bu Heni juga pada akhirnya welcome dan ya udah. Soalnya awalnya memang satu kan, tapi karena memang beberapa tuntutan dosen karena memang sosiologi itu harusnya luas dan jadi kalau misalnya hanya kemitraan satu lembaga aja tuh
Gak cukup, dan memang saya menyadari itu kayak kalau satu kemitraan aja kan kayak satu tempat buat kemitraan aja kan kayak ya udah selesai. Oh, tadi masukan dari dosen untuk namanya objek penelitiannya itu tidak hanya satu TBM gitu. Oke. Kalau Mas Jojo, kalau tadi kan Mas Syafiq ada ketemu sama TBM sebelumnya, terus kemudian mencari topik skripsi yang paling dekat itu ya sudah TBM di Jogja. Kan tadi kan penelusurannya di internet tadi masih untuk program KM7 tadi itu ya. Nah, yang tadi itu loh yang kemudian bagaimana ketemu Wonder Home itu dan kemudian paksaan skripsi tadi itu gimana ceritanya, dilanjutkan coba. Pertama, nulisnya itu bukan tentang Wonder Home, tapi tentang TBM, bukan TBM, taman baca di daerah Kalibawang. Di daerah Kalibawang Kulon Progo. Itu topiknya juga sama, mengenai peran di masyarakat. Itu tapi hampir nulis proposalnya tentang itu, tentang di taman baca di Kalibawang itu. Udah mulai nyari data-datanya, terus ketemulah sama anak-anak yang kayak yang pernah belajar SMA, kuliah, itu saya wawancarai. Itu menyatakan kalau emang TBM di Kalibawang itu nggak berjalan optimal lagi karena nggak ada orangnya, baik yang mengelola maupun anak-anaknya. Anak-anaknya itu mungkin datang cuma pinjam buku udah pulang. Terus kalau pengelolanya itu karena cuma 2 orang, dan kebetulan yang satu pengelolanya itu lagi keluar kota, lagi berkegiatan lain, kesibukan lain, terus tidak terurus dengan baik. Nanti cobalah saya tanyain ke dosen pembimbing, tanyain, Bu, bukan kenapa, Bu, ini TBM yang saya buat proposal itu nggak optimal buat dicari datanya. Suruhlah ganti sama dosen pembimbing. Itu saya nyari lagi di internet. Pertama-tama di Kulon Progo, saya nyari di TBM di Kulon Progo seperti TBM Milangkori punyanya Pak Edi. Oh iya, Milangkori. Terus TBM di sekitar Wates itu saya sudah coba cari, saya datangin lah Pak Edi. Yang kebetulan dia itu jadi ketua forum di TBM Kulon Progo, forum TBM Kulon Progo. Ya. Saya cobalah wawancarai dia. Dia itu saya tanya tentang bagaimana sih aktifnya TBM Kulon Progo saat ini? Jawaban beliau itu ya kayak gini, Mas. Kayak ya cuma ada buku kegiatannya kalau cuma ada kolaborasi dari luar aja. Kalau dari sendirinya itu biasanya nggak ada. Ya cuma ada buku, pinjam, pulang, balikin lagi, buku baca di sini, udah. Nah itu kan buat kepikiran, nanti cari lagi yang lain daripada nanti konsultasi ke dosen pembimbing lagi. Saya nyarilah lebih luas. Pindahlah ke Sleman. Pertama cari yang dekat dulu. Di daerah Seyegan, Perpus Jeglongan, Mas Saiful. Saya cobalah datang ke tempatnya. Saya tanya-tanya. Beliau memfokuskan bukan ke literasinya tapi ke belajar sorenya. Tapi nggak cuma belajar sorenya, sedangkan literasinya itu atau buku-buku penyediaan untuk peminjaman warganya itu nggak maksimal dikerjainnya. Terus carilah lagi di internet lagi, ketemu yang deket lagi yaitu Wonder Home Library. Cobalah tanya, itu bulan Maret atau Februari akhir itu Maret. Itu tanyalah coba. Ternyata di sini juga ada banyak bukunya dimanfaatkan dengan baik. Terus ada kegiatan yang rutin juga, yaitu ya udah saya dapat itu informasi awalnya itu, saya catat, saya konsultasikan ke dosen. Ya udah Mas, pakai yang Wonder Home itu aja. Nah begitu ketemunya Wonder Home kebetulannya. Memang diperjalankan untuk ketemu. Nah, oke, menarik ini satu tadi proses perjalanan untuk menemukan topik TBM, dan kemudian salah satu site penelitiannya itu adalah Wonder Home Library. Nah sekarang aspek yang yang dianalisis oleh Mas Syafiq itu di aspek kemitraannya. Kenapa aspek kemitraannya itu yang menarik perhatian Mas Syafiq di antara sekian banyak yang dilakukan oleh mungkin TBM ya, di lingkungan TBM ya? Jadi kalau alasan akademisnya Pak, biar skripsinya kan disetujui. Oke. Jadi ketika saya melihat
penelitian-penelitian terdahulu yang ada di internet, saya menemukan bahwa ternyata sangat jarang ada penelitian yang mencari tentang kemitraan yang ada di TBM. Dalam tanda kutip, beberapa TBM. Biasanya yang terjadi itu adalah hanya kemitraan di TBM A, TBM B, TBM C, dan itu sudah sangat lama. Sebenarnya awalnya saya juga mau tentang peran juga kan Pak. Ternyata setelah saya cari-cari juga udah sangat banyak juga. Jadi memang apalagi tentang mata aksara itu sangat sering ada penelitian tentang peran literasi di situ. Jadi memang saya mencari hal lain yang sekiranya bisa saya teliti, dan ternyata kayaknya kemitraan adalah hal yang bagus untuk diteliti di sini gitu. Karena jarang juga ada yang teliti itu. Gitu. Terus kemudian hasilnya dari pengamatanmu, obrolan dan wawancara dengan teman-teman para pegiat TBM gitu, sejauh mana sih kemitraan itu menjadi prioritas mereka kah, atau menjadi ini memang harus sesuatu yang harus dijalankan? Bagaimana jalannya atau kemitraan itu dilakukan oleh TBM yang diteliti oleh Mas Syafiq gitu? Sejauh yang saya temukan, ketika saya muter-muter istilahnya, muter-muter di beberapa TBM yang ada di Sleman, saya menemukan satu jawaban yang sama. Sebagai sebuah, bisa dibilang suatu lembaga non formal, mereka kan tidak punya uang yang bisa didapatkan dari situ. Otomatis salah satu cara untuk bisa menjaga keberlanjutan dari TBM itu sendiri adalah kemitraan. Pada akhirnya memang banyak orang TBM yang ngomong kalau Mas, kemitraan itu memang sangat penting untuk pada akhirnya bisa terjadi kegiatan ini. Karena tanpa adanya kemitraan, mungkin malah TBM itu sendiri nggak ada sampai saat ini gitu. Memang untuk keberlanjutan sangat penting itu Pak. Lalu untuk mungkin hasil penelitian yang saya temukan, saya bisa menarik kesimpulan juga, ternyata TBM di Sleman ini mereka punya satu pola. Jadi mereka dalam menggait mitranya, mereka menerapkan prinsip kalau bahasa barunya tuh pentaholik. Jadi mereka tuh mengambil dari 5 sisi. Dari pertama tuh pemerintahan, akademisi, lalu komunitas, swasta dan media. Mungkin untuk media karena memang saat ini sudah berganti ke media sosial, jadi memang dulu sering sebenarnya mereka memanfaatkan media-media lokal seperti media Sleman kalau di sini kan Pak, atau mungkin Jawa Pos dan lain sebagainya, Kompas. Tapi karena memang pada saat ini masyarakat lebih tertuju kepada media sosial seperti media Instagram dan Facebook dan lain-lain sebagainya. Akhirnya mereka fokus ke media sosial. Oke. Jadi pentahelix tadi itu ya, sebagai panduan kerjasama oleh TBM ini. Kalau Mas Jojo tentang lebih ke peran ininya ya, peran TBM di masyarakatnya. Di masyarakatnya ya. Kenapa juga sisi itu yang menarik perhatian Mas Jojo? Oke, sisi itu menarik karena buat saya namanya aja Taman Bacaan Masyarakat. Pasti tujuan utamanya adalah kepada masyarakat sendiri itu. Jadi mau saya itu ketertarik bagaimana program-program atau kegiatan-kegiatannya itu seberdampak apa, atau penyediaan fasilitasnya itu seberdampak apa kepada masyarakat sendiri. Terus bagaimana penyediaannya dan bagaimana pemanfaatannya dengan baik ke masyarakatnya itu. Ya itu. Terus sejauh kemudian wawancara, observasi dan macam-macamnya yang dilakukan oleh Mas Jojo, sejauh mana itu berhasil peran itu diperankan? Berdasarkan yang saya temukan selama hampir 4 bulan pulang pergi dari rumah ke Wonderhome. Berapa lama kalau dari rumah Kulon Progo itu? Kebetulan 40 menit. 40 menit ya. Jadi agak lumayan. Yang terdekat itu ya. Iya. Itu kegiatannya itu yang paling sering, yang paling banyak diikuti itu adalah kegiatan sinau sore. Nah, itu sinau sore itu kan kegiatan dari Senin sampai Jumat itu hampir ada terus. Dan kegiatannya itu fokusnya buat ngajarin adik-adik atau teman-teman yang memang butuh
pembelajaran tambahan bagi mereka yang kayak nggak bisa ikut les. Gitu. Terus ketika saya tanya ke anak-anak maupun orang tua, itu ada yang anaknya itu dari kelas 1 SD itu nggak bisa baca, sampai kelas 3, 4 itu belajar di sini membaca, mengeja, berhitung. Akhirnya anak itu jadi lancar membaca, bisa menghitung. Terus ada lagi yang akhirnya suka baca buku-buku dari karena penyediaan buku-buku di Wonder Home. Terus ada program-program yang di Wonder Home itu ada program-program kayak sosialisasi sampah, pemilihan sampah, terus kegiatan sosialisasi marketing itu juga buat masyarakat sendiri itu memberikan informasi baru. Jadi bisa kayak menambah informasi dan mencoba untuk mengaplikasikan ilmunya yang didapat di Wonder Home kayak gitu. Oke. Kalau di skripsi penelitian Mas Jojo kan disebutkan peran itu ada 4 jenis peran ya. Iya. Yang paling menonjol mana, yang kemudian yang paling kurang masih perlu ditingkatkan bagian mananya menurut Mas Jojo? Ini adalah pertanyaan jebakan dari dosen penguji saya. Gitu. Semua peran itu berdampak masing-masing dan sangat penting semuanya. Kok bisa sama pertanyaannya? Sudah belajar ya Mas? Sudah belajar. Belajar dari kesalahan. Kebetulan itu pertanyaan jebakan dari dosen penguji. Jadi peran itu kan ada 4 yang saya teliti, itu adalah peran memfasilitasi, peran mengedukasi, peran merepresentasi atau peran presentasi sama peran teknis. Peran memfasilitasi ya seperti menyediakan buku, menyediakan tempat, menyediakan ruang baca, menyediakan tenaga pendamping. Kegiatan mengedukasi, peran mengedukasi ya mengedukasi masyarakat, memberikan pelajaran kepada masyarakat. Terus peran representatif yaitu peran bagaimana menjalin hubungan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan atau menjalankan kegiatan dengan baik dan benar. Terus yang keempat adalah peran teknis, yaitu peran yang dimiliki pengelola untuk menjalankan sebuah lembaga atau TBM itu biar berjalan dengan tujuan akhir atau tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Terus menurut saya peran-peran itu saling bersinergi ya, komplementer, melengkapi satu sama lain. Saling melengkapi. Jadi kalau nggak ada peran teknisnya, nanti kegiatannya aur-auran nggak jelas. Kalau nggak ada kegiatan peran representatifnya, perkembangan TBM itu stagnan, nggak gerak kemana-mana karena nggak ada relasi atau kolega atau bagaimana mendapatkan profit, bukan profit ya, benefit ya gitu. Terus kalau nggak ada edukasi ya buat apa tujuan ada TBM di masyarakat? Kan tujuannya buat mengembangkan literasi di masyarakat. Kalau fasilitas, kalau nggak ada fasilitasnya, nggak ada buku, nggak ada tempat, mereka juga nggak bisa maksimal buat memberikan edukasinya begitu. Jadi mereka peran saling bersinergi satu sama lain. Saling melengkapi ya. Oke. Ke Mas Safik lagi dulu deh. Itu ada 4 peran tadi itu. Aduh, rasanya kayak skripsi lagi ini gitu ya. jangan skripsi. Kalau tadi kan Mas Safik bilang bahwa kemitraan itu penting. Kalau nggak ada kemitraan kan susah. Seakan-akan susah TBM untuk jalan gitu. Ya, betul. Dalam konteks kemitraan itu yang lebih banyak menerima manfaatnya sebenarnya kalau dalam pandangan atau dalam penelitian Mas Safik itu TBM-nya atau orang yang dijadikan oleh mitra TBM. Misalnya gini, maksud saya gini. TBM atau mitranya? Atau mitranya gini maksudnya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Ada yang agak sinis melihat TBM kadang. Sinisnya begini. Nanti dikonfirmasi oleh Mas Safik. Orang itu bikin TBM untuk bikin proposal aja, diajukan ke sana kemari. Nanti benefitnya buat pengelola TBM-nya gitu. Yang dilihat oleh Mas Safik gimana dari 3 yang dilihat di masing-masing TBM tadi itu? Ada nggak indikasi kayak gitu? Sebentar Bapak, saya ingin mencari jawaban yang sekiranya ramah dan tidak Jawaban menyindir orang diplomatis lain. ya. Jawaban Diplomatis dan hal akademis. Bagaimana? Jadi tadi kan siapa yang paling diuntungkan antara mitra sama pengelola TBM? Itu kan satu kan Pak. Yang dua kan bagaimana Masnya mungkin apakah ada pernah melihat kayak misal orang tuh bikin TBM untuk hal-hal yang tidak
baik gitu kan. Bikin proposal itu cuma dapat dana segala macam. Kalau dari yang saya temukan di lapangan, apakah kadangkala kemitraan itu tidak seimbang? Jawabannya, iya, kadangkala tidak seimbang. Kadangkala berat di mitranya, kadangkala memang di TBM-nya mungkin agak berat juga. Tapi mungkin pengelola TBM-nya tidak mau mengakui itu karena memang saya mau wawancara mereka gitu. Tapi dari pengakuan mitra yang saya wawancarai memang, iya, memang kadangkala dari mitranya nggak imbang, dari TBM-nya juga nggak imbang. Nggak imbang itu seperti apa? Kadangkala lebih diuntungkan mitranya, kadangkala lebih diuntungkan TBM-nya. Jadi kadangkala mitra tuh pengennya tuh kayak gini, tapi di TBM tuh ternyata cuma bisa gini, tidak sesuai kesepakatan di awal. Jadi kan itu kan lebih menguntungkan untuk TBM-nya aja sebenarnya. Tapi memang itu lebih ke komunikasi ya Pak sebenarnya. Dan mungkin karena adanya beberapa aspek tertentu juga. Kalau misal beberapa orang ingin menggunakan, ini yang saya temukan tuh ternyata ada loh. Ternyata ada beberapa orang atau lembaga tuh yang mereka ingin memanfaatkan TBM untuk pada akhirnya menaikkan nama mereka di masyarakat. Jadi kayak apen-apen itu apa ya bahasa Indonesianya? Apen-apen. Pura-pura, bukan pura. Nanti tolong ya kasih tahu apen-apen itu nama bahasa Indonesia. Seakan-akan tuh memang membantu sebenarnya. Ini dari mitra TBM-nya atau dari pengelola TBM-nya? Kalau ini dari cerita TBM-nya karena agak susah untuk ternyata menghubungi mitranya itu sendiri. Mungkin memang mitranya adalah lembaga atau seseorang yang sudah agak tinggi gitu kan. Oke. Jadi mereka tuh dan kadangkala tuh memang ditolak kemitraannya. Jadi kadangkala tuh mitra ini tuh memang memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh TBM. Tapi sebagai gantinya mereka ingin kayak misalnya mencetak wajah mereka di banner atau misalnya di gerobak yang ingin mereka berikan. Jadi itu kan memang sebenarnya nggak apa-apa kalau misal itu adalah suatu lembaga yang bersifat umum dan bisa diterima oleh orang banyak. Tapi kan ketika itu bersifat sangat golongan sekali, maka kayak partai gitu Mas ya? Iya, cabai iya. agak takut Ini sangat diplomatis. Oke, kayak gitu ya. Ya gambarannya ya. Artinya kan keuntungan itu tidak harus bersifat materi, juga bisa bersifat citra kayak gitu ya. Kalau misalnya orang partai politik terus kemudian nampilkan di sana kan agak memberat keuntungannya ke orang yang sedang pengen kampanye ini kan kira-kira begitu ya. Makanya bukan hanya partai saja sebenarnya. Memang ada banyak tambang juga mungkin. Apa? Tambang? Jadi mereka memang bukan, ada tambang juga, ada rokok juga, dan itu kan memang sesuatu yang memang tidak umum untuk bisa diterima oleh orang banyak. Oke. Dan beberapa pengelola TBM itu merasa kayak ketika kita bisa bermitra dengan ini, maka keberlanjutan TBM itu akan sedikit jelek. Memang benefit yang diberikan oleh mitranya besar, tapi untuk visionnya agak jelek. Untuk jangka yang panjangnya akan memperburuk citra. Dan kalau ditanya tentang beberapa orang yang mungkin punya niat jahat cuma bikin proposal untuk dapat dana untuk diri sendiri, kalau jauh yang saya tahu itu memang ada. Waduh, memang mantap ada. Ini. Kalau kata orang-orang TBM itu namanya biayanya tuh disebut TBM fiktif. Oh, TBM fiktif ya. Tapi kadang-kala ada juga TBM yang memang berjalan sampai sekarang ada, dan ya eksis ketika ingin minta bantuan aja tuh kadang-kala mereka sedikit bersemangat ketika ada itu. Gitu. Tapi kalau menurut saya tidak membenarkan hal itu. Tapi kalau memang itu bisa membantu di masyarakat, kenapa enggak? Saya punya statement keras tentang ini. Menurut saya orang-orang atau mungkin anak-anak atau siapapun itu yang bisa mengakses TBM ini merupakan orang-orang yang beruntung, karena dari apa yang saya alami, saya tidak punya akses ke sana di daerah saya. Saya tidak pernah merasakan bisa
belajar di TBM dari kecil, bermain dengan teman di TBM dan belajar hal baru itu, saya nggak pernah merasakan itu. Saya nggak pernah punya fasilitas seperti itu di daerah saya. Mana sih daerahnya, Mas? Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Memang mungkin karena dekat dengan Malang kan. Ya, dekat dengan Malang. Bisa bikin cabang apa tadi itu? Ruang baca akil di sana. Mungkin sekarang memang sudah ada beberapa, tapi belum terlihat lah gitu. Dan kenapa saya ngomong gitu? Ternyata ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang sering berkegiatan di TBM, saya tanya gini, Pak. Misal namanya Atia, misalnya namanya Atia. Itu salah satu anak yang ada di TBM Sleman. Atia, kamu kok bisa sepinter ini dalam nge-MC padahal kamu masih SMA. Adiknya juga pinter nge-MC padahal masih SMP gitu kan. Kenapa kalian kok pinter banget bisa nge-MC dan gak takut gitu loh? Apakah orang tuamu yang mengajarkan itu? Sampai saya tuh tanya, profesi orang tuamu apa? Saking penasarannya gitu, Pak. Dan ternyata ketika mereka menjawab, dan kebetulan ibunya juga menjawab hal yang sama ternyata. Ya itu karena sering kegiatan di TBM aja, Mas. Kita punya banyak kesempatan untuk pada akhirnya menjadi MC kegiatan, untuk tampil di depan kamera, untuk tampil di depan orang-orang juga, dan pada akhirnya ya jadi kebiasaan dan berani sampai sekarang. Nah itu keren gitu ya. Jadi kalau dari Mas Syafiq tadi neliti tentang soal kemitraan, tapi juga secara tidak langsung menemukan data-data bahwa impact atau peran TBM itu buat anak tadi itu punya kecakapan untuk public speaking dan diakui juga oleh orang tuanya. Kalau di penelitiannya Mas Jojo, gimana tanggapan? Kalau tadi kan anak-anak sudah pernah ditanyain. Kalau dari orang tuanya, pernah sempat juga ngobrol dengan orang tua yang pergi ke TBM yang diteliti oleh Mas Jojo? Pernah. Sekarang itu dirasakan nggak? Ya, salah satu subjek penelitian itu salah satunya adalah orang tua selain anak-anak dan pengelola. Jadi ketika saya wawancarai ke orang tua, itu jawabannya hampir semuanya sama, yaitu membantu sekali. Karena ada orang tua yang fokus bekerja, sedangkan anaknya di rumah itu daripada main HP atau bermain gak jelas, mending bisa diajak ke Wonder Home, diajak belajar di TBM kayak gitu. Terus ada yang nggak bisa ngajarin, nggak pinter ngajarin anaknya, itu bisa dia nganterin anaknya ke Wonder Home, ke TBM buat belajar sinau sore gitu. Jadi berdampak buat orang tua ya, karena bisa membantu orang tua memberikan tambahan pelajaran ketika orang tua itu nggak bisa mendampingi secara maksimal gitu. Jadi bisa itu tadi ya, dalam tanda kutip sebagai pengganti atau penambah atau apa ya dari peran orang tua, peran orang tua yang mendampingi belajar tadi juga TBM itu. Terutama TBM itu di Wonder Home ya, terutama itu TBM itu memfokuskan ke anak-anak yang kurang mampu. Jadi kurang mampu tuh kayak orang tuanya nggak bisa ngeles ke tempat yang berbayar kayak gitu. Mereka nganter ke sini, ngomong ke pengolahnya, bilang kalau saya butuh bantuan buat ngajarin anaknya gitu. Dan pengolahnya juga welcome, suruh anaknya datang ke sini, nggak, kalau bisa ngajak teman-temannya juga buat main ke TBM Wonder Home kayak gitu. Oke, dahsyat. Tapi kalau misalnya saya orang tua gitu ya, saya nggak mau yang cuma-cuma, saya ingin yang berbayar gitu, bisa nggak, Mas? Itu bisa. Nanti kebetulan pengolahnya itu punya banyak relasi dan bisa membuat pengolahnya di sini bisa membuat karena punya banyak relasi, nanti orang pengolah itu bisa nyariin guru pendamping buat pelajaran atau les-les tambahan, les-les berbayar gitu. Kayak saya mau ngajarin kelas 3, saya mau berbayar, bisa nggak privat kayak gitu. Nanti pengolahnya nanti diusahakan mereka akan mencari relasi-relasi, dicarikan guru untuk mendampingi secara privat gitu ya. Oke, dahsyat. Oke, itu tentang agak tegang masuk dunia skripsinya gitu. Tapi secara umum kalau ini setelah neliti masuk ke dunia TBM, kalau saran-saran untuk TBM-nya sendiri, untuk apa perkembangan perbaikan untuk TBM-nya apa sih yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan oleh Mas Syafiq, Mas Jojo gitu? Boleh TBM yang sedang diteliti itu atau TBM secara umum saja gitu?
Ada nggak? Sebenarnya kalau secara keseluruhan kan kayaknya agak luas ya Pak, karena TBM kan sudah se-Indonesia juga. Dan mungkin saya belum mengenal TBM yang ada di luar. Jadi setidaknya untuk yang DIY, apa ya sarannya? Mungkin lebih bisa untuk lebih mengeksplor banyak hal, karena ternyata ketika sebenarnya bagus sebenarnya, karena setiap TBM itu punya ciri khas tersendiri. Ada yang fokusnya di minat baca anak-anak, ada yang fokusnya di kebudayaan, tapi akan lebih bagus lagi kalau itu bisa lebih dieksplor lebih dalam lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat konten-konten di media sosial yang lebih menggait Gen Z seperti saya. Bahkan kalau boleh jujur pun, ketika saya neliti tentang TBM ini, teman-teman di kuliah saya tuh kebanyakan nggak tahu TBM itu apa. Nama sebenarnya TBM itu apa? Iya. Makhluk apa ini sebenarnya? Makhluk apa ini sebenarnya? Taman Bacaan Masyarakat itu apa? Jadi memang sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor. Ada banyak contoh bagus juga yang bisa untuk dipelajari. Beberapa TBM kayaknya juga punya bisa jadi role model yang bagus juga. Jadi ya memang harus mengeksplor lagi kalau misal mau TBM-nya lebih berkembang. Lalu apa ya? Kalau secara spesifik kan di 3 TBM ini yang let's say misalnya kan banyak Gen Z yang belum tahu gitu. Aspek-aspek positif apa sih yang perlu dijual ke masyarakat atau dipromosikan kepada Gen Z tadi itu dari masing-masing TBM setahu Mas Syafiq? Kalau yang menonjol di masing-masing TBM bisa dibilang gitu ya. Kalau dari TBM Mataksara itu TBM Mataksara itu kebetulan itu berlokasi di KM 14 Jalan Kaliurang. Mereka fokus ke minat baca anak-anak, jadi mereka banyak melakukan kegiatan bersama anak-anak, juga ke sekolah-sekolah terdekat juga. Jadi kalau misal teman-teman punya anak, bisa mengakses Taman Bacaan Masyarakat Mataksara. Lalu kalau misalnya Wijaya Kusuma, mereka lebih berfokus ke kebudayaan Jawa lebih tepatnya. Jadi mereka ada latihan gamelan, latihan apa ya, saya agak lupa istilahnya, tari Jawa dan sebagainya. Dan mereka juga banyak mengeksplor berbagai macam kreasi-kreasi di beberapa hari tertentu. Mereka juga kuat di Pokja mereka. Jadi kalau misal mau belajar tentang pertanian, perempuan bisa ke sana. Lalu kalau misalnya di Wonder Home Library sebenarnya sudah dijelaskan sama Mas Jojo tadi. Mereka punya podcast yang bisa mungkin kalian akses. Kalau misalnya podcast ini ya maksudnya ya. Podcast ini yang kita lakukan sekarang ya Pak. Oke. Jadi sebenarnya di sini saya juga belajar untuk menjadi podcaster yang baik ya. Keren sekali. Bisa jadi narasumber gitu ya. Keren sekali. Lalu di Wonder Home juga punya program Sinau Sore yang seperti dijelaskan Mas Jojo. Jadi mereka memang fokusnya di anak-anak juga. Mungkin lebih tepatnya anak-anak SD, karena memang mungkin agar bisa lebih fokus juga. Jadi bisa mengakses les gratis sebenarnya, tapi kadang-kadang ada kreasi juga, ada latihan membaca nyaring. Jadi ada fokus di sana. Lalu ada kedai kopi juga kalau misal ingin membeli kopi dan nongkrong sama teman. Ya, teras kopi kita ini. Sebenarnya banyak. Kalau misal kita ngomong tentang Wonder Home Library itu mereka sedikit apa ya, bisa dibilang kalau saya ngomong spesial tuh agak nggak enak sama tim Palu gada ya Mas, Palu gada. Palu gada ya? Apa lu mau gua ada? Jadi gara-gara ada pengelolanya di sini jadi agak menjilat ya Bu. Oke, kalau Mas Jojo apa ada saran masukan untuk kalau untuk Wonder Home sendiri ya, karena fokusnya itu lebih ke anak-anak, mungkin bisa dieksplor lagi kegiatan anak-anaknya. Selain mungkin dari belajar sore, bisa buat anak-anak latihan menulis, latihan membaca nyaring, latihan MC, latihan menulis, terus buat buku. Karena
di TBM sebelumnya yang proposal di Kalibawang itu, mereka itu mendorong anak-anaknya buat bisa nulis, seperti menulis cita-cita. Itu setiap anak yang belajar di sana nulis tentang cita-cita mereka, dijadikan buku, dibagiin buat anaknya satu-satu. Jadi mereka merasa kayak aku punya karya di sini, gitu. Karya anak-anak ya. Iya. Terus ya itu kalau Wonder Home Library dikembangkan, dieksplor lagi kegiatan untuk anak-anaknya. Terus untuk TBM Kulon Progo, ya. Dari pengamatan saya selama mengerjakan skripsi, itu kegiatannya nggak sesolid di TBM Sleman, nggak seaktif TBM Sleman. Jadi mungkin mereka bisa membuat kolaborasi yang lebih bagus lagi dengan baik dengan pemerintah maupun dengan komunitasnya itu sendiri, sehingga kegiatan-kegiatannya itu nggak cuma pinjam buku, ulangin buku selesai, ada kegiatan dari pihak ketiga, baru ada kegiatan gedenya. Itu kalau bisa kayak kegiatan komunitas TBM Kulon Progonya, kayak yang kemarin contohnya itu yang saya ikuti di forum TBM Sleman, yaitu kebetulan saya ikut kemahnya. Kemah literasi. Sama Mas Syafiq itu nunjukin bahwa komunitas TBM di Sleman itu kuat, dan baik komunitas TBM sama pemerintah itu sama-sama bisa bisa kolaborasi dengan baik. Jadi di kemah itu bisa ketemu sama orang-orang banyak, teman-teman banyak lagi mengenai TBM, bahas TBM, ketemu sama pengelola TBM lainnya. Jadi relasi mengenai pengembangan TBM maupun relasi tentang literasi di masyarakat itu semakin luas kalau saling ketemu kayak gitu. Nah, semoga di Kulon Progo TBM-TBM itu bisa melakukan kolaborasi kayak gitu. Iya, ini Kulon Progo ini kan apa itu namanya? Rumahnya Mas. Iya. Home-nya apa istilahnya, kampung halaman. Nah, kampung halamannya itu punya tanggung jawab. Kalau ini kolaborasi nih, Mas Syafiq pakar kemitraannya, Mas Jojo pakar dalam konteks tadi itu pemberdayaan pengaruhnya pada masyarakat. Kolaborasi, ada semacam lembaga konsultasi TBM, bagaimana pengembangan TBM. Wah, itu menarik juga itu nanti. Pilot projectnya adalah menghidupkan TBM di Kulon Progo. Soal networking kemitraan sama Mas Syafiq. Mas Jojo. Masalah kita bikin misalkan. Oke, gitu ya untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah berbagi hasil penelitiannya, Mas Syafiq, Mas Jojo. Terima kasih. Sukses dengan karirnya. Amin. Lancar yudisiumnya. Amin. Meskipun sudah pernah ditolak berapa kali skripsinya? Sebenarnya cuma 1 kali sih. Oh, cuma 1 kali ya. Mudah-mudahan meritnya tidak se-scary yang diusulkan tadi. Amin. Mas Jojo juga sukses dengan Amin. petualangan baru di dunia pasca kesarjanaannya gitu ya. Ya. Kenapa doanya berbeda ya? Semoga selamat. Oke, begitu dulu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama mereka berdua yang masih selalu di sini. Ini janji jadi podcaster yang baik, berarti nanti akan di sini akan mengundang tamu-tamu yang lain bersama Mas Syafiq, Mas Jojo, 2 partner yang luar biasa ini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.